Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah matematika diskrit kali ini kita akan membicarakan tentang kombinatorika. Oke, apa itu kombinatorika? Apa saja yang dibicarakan dalam kombinatorika akan kita kupas tuntas pada kuliah kali ini. Waktu masih kecil dulu, kira-kira usia SD, kami sering bermain teka-teki. Salah satunya seperti ini. Kita ditantang untuk menelusuri ya, semua sisi dari gambar ini tanpa harus mengangkat pensil. Nah, mungkinkah itu kita lakukan? Oke, coba kita coba. Misalnya kita mulai dari titik ini, ya. Kita jalan, kita telusuri terus. Terus ternyata tersisa satu. Oke, kita coba yang lain. Misalnya kita mulai dari titik yang berbeda. Oke. Masih tersisa satu juga. Masih penasaran? Kita coba lagi. Dari titik yang berbeda. Kita mulai dari situ. Oke. Kita kelilingi dulu. Masuk. Terus. Masih tersisa satu juga. Ternyata semua yang kita lakukan untuk mencoba menelusuri sisi dari gambar itu selalu menyisakan sisi yang tidak terlewati. Baik, atau mungkinkah sebelumnya Anda pernah juga misalnya menyelesaikan masalah Sudoku? Oke, masalah Sudoku seperti ini. Pernahkah Anda menyelesaikan masalah Sudoku? Nah, Sudoku ini adalah sebuah masalah, sebuah teka-teki bilangan ya, yang strukturnya ini terdiri dari 9 baris dan 9 kolom, dibagi menjadi 9 bagian yang berukuran 3 kali 3, masing-masing 3 kali 3. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengisi persegi-persegi yang kosong dengan bilangan dari 1 sampai 9. Nah, sedemikian hingga setiap baris dari 9 baris ini, setiap barisnya itu harus memuat semua angka dari 1 sampai 9. Demikian pula setiap kolomnya juga harus memuat bilangan dari 1 sampai 9. Tidak hanya itu, setiap partisinya ini juga harus memuat angka dari 1 sampai 9 semuanya. Partisi yang ini juga, partisi yang ini juga, partisi yang ini juga, dan seterusnya. Nah, dua contoh yang kita bicarakan tadi sebenarnya merupakan masalah kombinatorial. Seperti yang Anda lihat bahwa kombinatorika itu awalnya
berakar pada rekreasi dan permainan matematika. Banyak masalah di masa lalu yang pada mulanya, ya, uh, hanya semata-mata daya tarik estetika, kemudian menjadi sangat penting dalam sains dan terapanya sekarang ini. Apa sebenarnya kombinatorika ini? Kombinatorika adalah cabang matematika yang berkaitan dengan konfigurasi objek-objek diskrit dalam suatu himpunan yang memenuhi aturan tertentu. Masalah dalam kombinatorika itu dapat diklasifikasikan menjadi 5 tipe. Yang pertama, ya, adalah masalah eksistensi. Jadi, masalah eksistensi. Apa itu masalah eksistensi? Yaitu masalah yang berkaitan dengan apakah konfigurasi objek-objek diskrit yang diinginkan dapat dibentuk atau tidak. Nah, masalah yang kedua adalah masalah konstruksi, yaitu masalah yang berkaitan dengan cara membangun konfigurasi yang diinginkan. Kemudian masalah enumerasi. Masalah enumerasi ini adalah masalah pembuatan daftar, ya, daftar semua konfigurasi yang diinginkan dari konfigurasi objek-objek diskrit tersebut. Nah, lalu yang berikutnya adalah masalah counting atau masalah menghitung, yaitu masalah yang terkait dengan investigasi banyak konfigurasi objek diskrit yang dapat dibentuk. Dan yang terakhir adalah masalah optimasi yang berfokus pada penemuan konfigurasi terbaik. Kalau banyak konfigurasi objek yang dibicarakan itu kecil, kita dapat membuat daftarnya. Kemudian kita dapat menghitungnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, cara yang semacam ini namanya adalah enumerasi. Nah, tetapi tentu saja cara seperti ini akan membosankan atau bahkan sangat sukar untuk dilakukan kalau konfigurasi objek yang terlibat itu sangat besar. Nah, mendaftar semua konfigurasi itu akan menjadi sebuah pekerjaan yang sangat berat atau bahkan tidak mungkin. Kombinatorika itu berkonsentrasi pada masalah-masalah seperti ini, yaitu mengembangkan teknik-teknik, ya, untuk menentukan banyak konfigurasi tertentu tanpa terlebih dahulu harus membuat daftarnya. Jadi, yang menjadi fokus dari 5 tipe masalah itu sebenarnya adalah masalah counting. Nah, karena itu kombinatorika sering juga disebut dengan seni menghitung tanpa menghitung atau the art counting without counting. Baik, dalam menyelesaikan masalah kombinatorial seringkali diperoleh melalui argumen ad hoc. Jadi mungkin saja dikombinasikan dengan penggunaan teori-teori umum. Ya. Dalam teori-teori umum, solusi tersebut dapat mencakup langkah-langkah. Yang pertama adalah langkah yang pertama itu kita harus membuat model. Jadi model dari masalah kombinatorika yang diberikan. Nah, mengapa model ini penting? Model ini penting agar kita dapat memahami situasi masalah. Nah, setelah model kita buat, maka kita harus mempelajari model. Kita pelajari strukturnya, kita pelajari karakteristik dari model itu, sehingga kita dapat lebih memahami situasi masalah dan memungkinkan kita untuk mempelajari kasus-kasus kecil. Nah, yang ketiga itu adalah kita mencoba untuk menyelesaikan kasus-kasus kecil. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk mengembangkan penalaran. Nah, kalau kita sudah berhasil menyelesaikan beberapa kasus-kasus kecil,
maka penalaran yang kita gunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus kecil itu dapat secara hati-hati kita terapkan untuk menemukan solusi dari masalah yang sebenarnya. Nah, seringkali kecerdikan dan keterampilan diperlukan untuk melihat apakah sebuah metode atau formula tertentu yang kita dapatkan dari menyelesaikan kasus-kasus kecil itu dapat diaplikasikan. Jadi tidak serta-merta kita secara serampangan menerapkan penalaran yang kita peroleh dari menyelesaikan kasus-kasus kecil itu untuk menyelesaikan kasus sebenarnya dari masalah sebenarnya yang diberikan. Dengan begitu, pengalaman dalam memecahkan masalah kombinatorial itu sangat penting. Semakin banyak masalah yang kita selesaikan, maka semakin mungkin kita mampu memecahkan masalah-masalah berikutnya. Baik, untuk memberi gambaran yang lebih utuh tentang apa itu kombinatorika, kita akan membahas beberapa contoh masalah kombinatorial sebagai pengantar. Nah, Anda pasti tahu ini adalah sebuah papan catur. Nah, sebuah papan catur itu memuat 64 persegi yang kecil-kecil ini, yang terdiri dari 32 persegi yang berwarna hitam dan 32 persegi yang berwarna putih. Secara bergantian, ya, hitam dan putih ini dalam 8 baris dan 8 kolom. Nah, lalu misalkan ada kartu domino. Oke, ada kartu domino dengan bentuk yang identik. Sedemikian hingga setiap kartu domino itu dapat menutupi dengan tepat dua buah persegi yang berdekatan. Jadi ada hitam, ada putih. Ada hitam, ada putih yang ditutupi oleh satu buah kartu domino. Nah, pertanyaannya sekarang, karena tadi ada 64 persegi dalam papan catur ini, mungkinkah kita menyusun 32 kartu domino, ya, 32 kartu domino untuk menutupi semua persegi pada papan catur, sedemikian hingga tidak ada dua kartu domino yang tumpang tindih. Nah, kalau itu ada, maka proses penutupan semacam ini, ya, susunan domino semacam ini yang menutupi semua papan catur tanpa harus tumpang tindih, itu namanya adalah penutup sempurna atau pengubinan atau pengubin. Nah, dominonya itu sendiri disebut sebagai penutup sempurna atau pengubin papan catur. Oke, tentu saja dengan mudah, ya, kita dapat menyusun kartu domino ini untuk menutupi seluruh area dari papan catur ini. Misalnya kita susun secara mendatar, kartu yang pertama adalah putih dan hitam ini, kemudian kartu yang kedua adalah putih dan hitam yang ini, kartu yang ketiga putih dan hitam yang ini, kartu yang keempat putih dan hitam yang ini, begitu seterusnya. Kemudian kartu yang kelima hitam dan putih yang ini, dan seterusnya. Itu adalah salah satu cara untuk menyusun kartu-kartu domino, 32 kartu domino yang menutupi secara sempurna 64 persegi pada papan catur. Ini akan mudah bagi kita. Tetapi kalau yang ditanyakan adalah berapa banyak susunan yang mungkin, nah ini masalahnya adalah masalah counting. Anda mungkin berpikir mungkin ada 5 cara, ada 10 cara, ada 100 cara, ada 200 cara, ada 1.500 cara misalnya. Tapi percayakah Anda bahwa terdapat lebih dari 12 juta penutup sempurna yang berbeda. Jadi kalau ada papan catur,
seperti ini, pencatur standar seperti ini, kemudian ada 32 kartu domino yang identik, maka terdapat lebih dari 12 juta penutup sempurna yang berbeda. Jadi kita dapat menyusun lebih dari 12 juta cara untuk menyusun kartu domino tadi untuk menutupi seluruh permukaan papan catur tadi. Baik, nah sekarang coba kita perhatikan sekali lagi papan catur ini. Nah, andaikan kita membuang dua buah persegi pada sudut yang berlawanan secara diagonal. Misalnya ini yang hitam ini di pojok kanan atas dan yang di pojok kiri bawah. Kita buang, ya, kita hapus itu sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, yang tersisa ini adalah 62 persegi. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin menyusun 31 kartu domino menjadi penutup sempurna untuk papan catur yang terpotong ini. Kenapa 31? Karena persegi yang tersisa hanya 62. Sementara satu kartu domino itu bisa menutup 2 persegi. Berarti kita memerlukan 31 kartu domino. Nah, apakah mungkin 31 kartu domino itu secara sempurna dapat menutupi papan catur yang sudah dihilangkan dua buah persegi pada sudut yang berlawanan secara diagonal. Nah, meskipun papan catur terpotong ini sangat mirip, ya masih mirip dengan papan catur yang sebelumnya, ya ini saja yang berbeda. Tetapi papan catur baru ini tidak memiliki penutup sempurna. Oke. Jadi tidak ada penutup sempurna atau tidak ada cara untuk menempatkan 31 kartu domino yang tidak tumpang tindih sedemikian hingga seluruh permukaan papan catur itu dapat tertutup. Jadi tidak ada cara atau dia tidak memiliki penutup sempurna. Nah, kita mungkin dapat mencoba berulang-ulang. Misalnya ini yang pertama putih dan hitam ini, kemudian yang kedua putih dan hitam ini, lalu yang ketiga adalah putih dan hitam ini, lalu yang keempat adalah putih dan hitam ini, dan seterusnya. Nanti kita akan selalu gagal untuk menutup papan catur ini dengan 31 kartu domino. Nah, dapatkah kira-kira Anda membuktikan secara matematis mengapa dia tidak punya penutup sempurna? Nah, Anda mungkin bisa menemukan beberapa contoh kegagalan Anda untuk menutup papan catur ini dengan kartu domino. Tapi contoh-contoh itu atau apa yang Anda coba itu bukanlah sebuah bukti. Bukti haruslah merupakan sebuah deduksi secara umum. Nah, bukti dari hal ini merupakan contoh penalaran kombinatorial yang sederhana tapi cerdas. Nah, coba kita perhatikan papan catur yang biasa. Itu kan terdiri dari 32 persegi hitam dan 32 persegi putih. Karena kita membuang dua persegi yang berlawanan secara diagonal, maka artinya kita membuang dua persegi yang warnanya sama. Tadi kita buang adalah dua persegi yang berwarna hitam. Nah, berarti yang tersisa adalah 30 persegi hitam dan 32 persegi putih. 30 persegi hitam dan 32 persegi putih. Seperti yang kita tahu, setiap kartu domino itu akan menutupi satu persegi hitam dan satu persegi putih. Sehingga kalau 31 kartu domino, berarti dia akan menutupi 31 persegi hitam dan 31 persegi putih.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pancatur terpotong ini tidak mungkin dapat ditutupi dengan sempurna menggunakan 31 kartu domino. Nah, secara ringkas, argumennya ini dapat kita ringkaskan seperti ini. Ya. Nah, jadi 31 kartu domino itu akan menutupi 31 hitam dan 31 putih. Padahal yang ada itu adalah 31 31 persegi hitam, 30 persegi hitam dan 32 persegi putih. Jadi dan itu tidak sama, ya. Jadi tidak mungkin 31 kartu domino itu dapat menutupi dengan sempurna 62 persegi yang terdiri dari 30 persegi hitam dan 32 persegi putih. Baik, contoh masalah yang berikutnya adalah persegi ajaib. Oke. Ini adalah contoh persegi ajaib orde 3 dan orde 4. Orde 3 maksudnya persegi ajaib yang berukuran 3 kali 3. Nah, orde 4 maksudnya adalah persegi ajaib yang berukuran 4 kali 4. Perhatikan persegi ajaib orde 3 ini. Jumlah dari setiap baris dari persegi ajaib ini adalah berapa coba? Baris yang pertama 8 ditambah 1 ditambah 6 itu adalah 15. Nah, baris yang kedua juga 15. Baris yang ketiga juga 15. Kolom yang pertama juga 15. Kolom yang kedua juga 15. Kolom yang ketiga juga 15. Tidak hanya itu, secara diagonal 8 tambah 5 tambah 2 itu juga 15. 6 ditambah 5 ditambah 4 itu juga 15. Nah, jadi semua barisnya, semua kolomnya, kemudian semua diagonalnya jumlahnya adalah 15. Dan bilangan yang mengisi persegi-persegi ini adalah bilangan dari 1 sampai 9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi persegi ajaib itu mempunyai jumlah yang sama pada setiap baris, setiap kolom, dan pada setiap diagonalnya. Nah, sebuah persegi ajaib orde n, orde n itu memuat bilangan dari 1 sampai n pangkat 2. Nah, dalam hal ini kalau ini adalah orde 3, dia memuat bilangan dari 1 sampai 3 pangkat 2 atau sampai 9. Hal ini sama juga terjadi pada persegi ajaib orde 4 ini. Maka barisnya, semua barisnya Anda bisa cek nanti, ya, semua barisnya ini berjumlah 34. Baris yang pertama, baris yang kedua, baris ketiga, baris keempat, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, semuanya berjumlah 34. Demikian pula diagonalnya, ya, baik diagonal kanan, diagonal kiri, itu semuanya berjumlah 34. Nah, apa sih sebenarnya persegi ajaib itu? Ya, persegi ajaib ini adalah kalau dia persegi ajaib orde n, dia adalah susunan bilangan dalam n baris dan n kolom, ya, yang dibangun dari bilangan-bilangan bulat 1, 2, 3 dan seterusnya sampai n pangkat 2. Sedemikian hingga jumlah bilangan pada setiap baris, setiap kolom, dan masing-masing dua diagonalnya adalah
sebuah bilangan yang sama. Nah, bilangan itu, misalnya ini pada orde 3 ini 15, bilangan 15, kemudian yang di sini adalah bilangan 34 tadi. Itu adalah disebut bilangan atau jumlah ajaib, ya, jumlah ajaib. Nah, jumlah semua bilangan dalam suatu persegi orde n, ya, karena dia dari 1 sampai n pangkat 2, itu sama dengan n pangkat 2 dikalikan dengan n pangkat 2 tambah 1 per 2. Nah, padahal persegi ajaib orde n itu mempunyai n baris yang setiap barisnya berjumlah sama, yaitu S tadi sebagai jumlah ajaib. Nah, jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai tambah n pangkat 2 itu haruslah sama dengan ns, sehingga ns sama dengan itu. Dan dari sini dapat kita peroleh S atau jumlah ajaib dari sebuah persegi ajaib orde n itu haruslah memenuhi persamaan S sama dengan N dikalikan dengan N pangkat 2 tambah 1 per 2. Oke. Ada dua masalah di sini. Pertama, apakah ada persegi ajaib orde N, ya, yang merupakan masalah eksistensi. Jadi masalah eksistensi, pertanyaannya adalah apakah ada persegi ajaib orde N? Untuk N-nya itu sama dengan 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, ini adalah masalah eksistensi. Nah, masalah yang kedua pada masalah persegi ajaib adalah menemukan metode untuk membangun persegi ajaib orde N. Nah, jadi apakah kita bisa mengkonstruksi, membuat sebuah metode, menemukan sebuah metode untuk membangun persegi ajaib orde N. Ini adalah persegi yang berukuran 5 kali 5. Kita akan mencoba membangun persegi ajaib orde 5. Oke. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan itu diberikan oleh Loeberg. Nah, yang pertama, caranya adalah kita tempatkan 1 pada tengah-tengah baris teratas. Nah, tengah-tengah baris teratas. Jadi 1 kita tempatkan di sini. Ini 1. Lalu kemudian bilangan bulat selanjutnya itu ditempatkan, ya, di kotak atau persegi 1 baris ke atas dan 1 kolom ke kanan. Jadi 1 baris ke atas dan 1 kolom ke kanan. Jadi seharusnya dia begitu, ya, ke sana. Nah, di sini seharusnya. Tetapi kalau, ya, sebuah bilangan itu ditempatkan pada baris teratas, kan di sini tidak ada perseginya, ya. Jadi kalau dia sudah ditempatkan pada baris teratas seperti itu, baris teratas, maka bilangan berikutnya itu harus kita tempatkan pada baris terbawah, seolah-olah baris terbawah itu ada di atas dari baris teratas pada kolom di sebelah kanannya. Nah, sehingga 2 itu kita tempatkan di sini. Nah, ini adalah 2. Sorry. 2 di situ, ya. Ini 2. Kita ulangi. Ini 1, ini 2. Nah, 3 tadi ditempatkan di atas kanan. Nah, berarti ini 3. Nah, 4 harusnya di sini. Tapi di sini tidak punya kolom. Nah,
Kalau itu terjadi, maka kalau sebuah bilangan sudah ditempatkan pada kolom yang paling kanan, maka bilangan yang berikutnya kita letakkan di kolom paling kiri, seolah-olah kolom paling kiri itu ada di sebelah kanan kolom yang paling kanan, pada baris tepat di atasnya. Nah, jadi 4 itu berarti di kolom pertama baris ketiga. Ini 4 di situ, kemudian 5 di sini, 6. Nah, 6 harusnya di posisi 1 sekarang. Posisi 1 sekarang. Tapi karena sudah diisi oleh 1, maka caranya adalah tuliskan tepat di bawahnya. Jadi 1 baris di bawah dari bilangan terakhir yang kita isi. Jadi jika kotak yang akan diisi itu telah terisi, atau persegi terakhir yang diisi adalah persegi atau kotak persegi terakhir yang diisi adalah persegi pada pojok kanan atas, misalnya pojok kanan atas, maka bilangan bulat berikutnya ditempatkan pada kotak pada persegi tepat di bawah persegi yang terakhir diisi. Jadi 6 itu di kolom yang sama dengan 5, tetapi pada baris di bawahnya, baris ketiga. 6 di situ, kemudian 7, lalu 8, nah 9 harusnya di situ, tapi dia tidak punya baris di situ, maka dia ditempatkan di baris yang ada di paling bawah, yang paling bawah pada kolom ini. Nah, pada kolom itu. Jadi ini 9. Nah, 10 itu harusnya di sini. Itu 10, berarti dia di sini. Ini 10, lalu 11 ke bawah. 11, 12, 13, 14, 15, ya. 16 itu harusnya di sini. Nah, tetapi tadi dikatakan kalau di sini berarti dia harus di baris paling bawah dan kolom paling kiri. Jadi harus ke bawah, kalau sudah terisi 11. Jadi sini 16. Nah, terus ke kanan, ke sini, berarti di sini tulis di paling kiri 17, di atas itu ini di sini, berarti di sini 18. Oke. 19, 20, 21, 22 ini. Oh, sorry. 22. Nah, 23 seharusnya di situ. Hati di sini. Ini 23. Lalu ini 24. Nah, terus ke sini berarti di sini. Nah, berarti di sini 25. Nah, selesai. Anda bisa menghitung ini. Coba dicek nanti. Betulkah ini menghasilkan persegi ajaib? Oke, silahkan dicek nantinya. Nah, sekarang ini masalah yang berbeda. Jadi, kalau kita perhatikan gambar ini, kita anggaplah ini gambar adalah sebuah peta dari negara, dari negara A, negara B, negara C, negara D, negara E, negara F, negara G. Nah, pertanyaannya adalah, masalahnya adalah, berapa banyak warna yang diperlukan untuk mewarnai peta ini. Jadi, tetapi kalau ada dua negara yang berbatasan langsung, maka dia tidak boleh diwarnai dengan
warna yang sama. Jadi misalnya A dengan B berbatasan langsung, maka tidak boleh diwarnai dengan warna yang sama. Nah, kira-kira kita memerlukan berapa banyak warna untuk mewarnai ini? Baik, mari kita coba ya. Misalnya A kita warnai dengan warna merah. Jadi ini merah. Kemudian B kita warnai dengan warna, karena dia berbatasan langsung dengan A, maka tidak boleh merah lagi, kita warnai dengan kuning misalnya. Nah, ini kita warnai dengan kuning. Lalu C, karena dia berbatasan dengan A dan B, maka tidak boleh diwarnai dengan warna merah dan warna kuning. Misalnya kita warnai dengan warna hijau. Ya, ini kita warnai dengan warna hijau. Lalu D, nah, D, karena dia berbatasan dengan C, berbatasan dengan B, dia juga berbatasan dengan A, maka berarti tidak boleh digunakan warna merah, kuning, dan hijau. Dia harus menggunakan warna yang lain. Taruhlah misalnya kita gunakan warna biru. Jadi ini biru. Nah, sekarang G ini hanya berbatasan dengan D. Jadi dia tidak boleh biru. Boleh tidak merah? Boleh, karena dia tidak berbatasan dengan A. Oke, misalnya kita pilih lagi warna merah. Ya, warna merah, G-nya warna merah. G-nya warna merah. Lalu F, dia berbatasan dengan D dan G. Maka dia tidak boleh berwarna merah dan biru. Kita warnai dengan hijau misalnya. Maka ini F-nya kita warnai dengan hijau. Nah, kemudian E, dia berbatasan dengan F dan D. Berarti dia tidak boleh berwarna biru dan hijau. Bolehkah kita warnai dengan merah? Boleh. Bolehkah kita warnai dengan kuning? Boleh. Nah, sekarang kita warnai saja misalnya dengan warna kuning. Nah, warna kuning. Ternyata kita memerlukan 4 warna, yaitu warna merah, warna kuning, warna hijau, dan warna biru untuk mewarnai peta ini. Nah, masalah ini dapat diabstraksi dengan sebuah graf seperti ini. Mungkin ini akan lebih mudah bagi kita untuk melihatnya. Nah, sekarang A, misalnya kita mulai dari A. A kita warnai dengan merah. Ini kita warnai dengan merah. Nah, lalu B, karena dia terhubung dengan A, maka B itu kita warnai dengan warna yang berbeda. Misalnya kuning. Misalnya kuning, kita warnai dengan kuning. Lalu C, karena dia terhubung dengan A dan C dan B, maka kita warnai dengan warna yang berbeda. Misalnya hijau. Nah, demikian seterusnya. D misalnya, yang D itu kita warnai dengan warna biru. Nah, sisanya yang G, F, E itu bisa kita warnai dengan warna G-nya dengan warna A misalnya, kemudian F-nya itu dengan warna hijau, G-nya dengan warna merah. Oke, coba kita ya. G-nya warna merah, lalu kemudian F itu warna hijau, E itu bisa dengan warna merah atau warna kuning, tapi tidak boleh hijau atau biru. Misalnya kita samakan jadi warnanya warna kuning. Nah, jelas terlihat bahwa ternyata diperlukan 4 warna untuk mewarnai peta ini. Nah, ternyata tidak hanya peta ini saja. Semua peta yang ada yang bisa dibuat itu hanya memerlukan 4 warna saja untuk mewarnainya. Jadi hanya memerlukan
4 warna untuk mewarnai sembarang peta. Jadi sembarang peta itu hanya diperlukan 4 warna saja untuk mewarnainya. Nah, masalah ini merupakan sebuah masalah terkenal dalam teori graf. Namanya adalah konjektur 4 warna. Masalah konjektur 4 warna. Dalam 5 menit, seorang matematikawan itu dapat menjelaskan masalah konjektur 4 warna ini kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang awam matematika. Sehingga di akhir penjelasannya, maka kedua-duanya, baik si matematikawan maupun si orang awam yang dijelaskan tentang konjektur 4 warna itu, pasti dua-duanya akan sama-sama paham masalahnya. Tetapi dua-duanya itu tidak akan bisa untuk menyelesaikan masalah konjektur 4 warna. Jadi sampai sekarang bukti umum konjektur 4 warna ini masih belum ditemukan. Jadi maksudnya mereka tidak bisa menyelesaikan itu, mereka tidak bisa untuk menemukan bukti umum dari konjektur 4 warna. Jadi meskipun para ahli matematika itu meyakini bahwa konjektur ini benar gitu ya, tetapi sampai sekarang bukti umum dari konjektur 4 warna ini belum ditemukan. Bukti yang ada itu adalah bukti case by case, jadi bukti kasus per kasus. Biasanya menggunakan bantuan komputer untuk melakukan pembuktiannya. Oke, nah, contoh masalah yang berikutnya adalah tentang 9 perwira. 9 perwira dengan 3 jabatan berbeda, ya, dari 3 resimen berbeda. Nah, dapatkah mereka diatur dalam 3 baris dan 3 kolom sedemikian hingga pada setiap baris dan setiap kolom semuanya berbeda jabatan dan semuanya berbeda resimen. Jadi sebenarnya ini mengumpulkan 9 orang perwira, ya.
untuk I dari 1 sampai 3, J-nya dari 1 sampai 3, semuanya akan muncul. Oke. Nah, ini adalah solusinya. Jadi matriksnya ini 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, pada kolom 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Nah, demikian pula ini untuk yang resimen. Nah, kalau ini kita sandingkan, jadi baris pertama, kolom pertama 1, di sini 1, jadi hasilnya adalah 1, 1. Di sini 1, di sini 2, di sini 2, hasilnya 2, 2. Di sini 3, 3, hasilnya 3, 3. Ini 2, ini 3, hasilnya 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah matrik resimen dan matrik jabatan ini. Ini merupakan ini yang disebut dengan persegi Latin, ya. Matriks ini dan matriks ini, dua matriks ini namanya adalah persegi Latin. Dinamakan persegi Latin. Nah, dua buah persegi Latin seperti ini yang kalau disandingkan itu menghasilkan semua pasangan terurut yang mungkin, itu dinamakan persegi Latin ortogonal. Jadi dua buah pasangan persegi Latin ortogonal. Nah, masalahnya adalah apakah pasangan persegi Latin ortogonal ada untuk persegi Latin orde N. Jadi, adakah pasangan persegi Latin ortogonal orde N untuk N sama dengan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini bukanlah perkara yang mudah. Masalah seperti ini nanti akan dibahas di dalam kombinatorika, matematika diskrit. Nah, ini adalah masalah yang berikutnya, ya. Ini masalah sudoku. Yang sudah di awal kita singgung tadi. Pertanyaannya, dapatkah kita menyelesaikan teka-teki ini? Nah, pada teka-teki ini kita diminta untuk membangun sebuah persegi Latin, ya. Sebuah persegi Latin, yaitu setiap barisnya itu hanya memuat bilangan dari 1 sampai 9. Setiap kolomnya juga begitu. Dan ini ada keunikan. Tidak hanya itu, tetapi setiap partisinya itu juga harus memuat bilangan dari 1 sampai 9. Penyelesaiannya ini seperti ini. Anda bisa perhatikan ini bahwa setiap barisnya ini tidak ada angka yang sama. Setiap kolomnya juga tidak ada angka yang sama. Setiap partisinya juga tidak ada angka yang sama. Nah, sudoku ini adalah teka-teki yang memanfaatkan konsep tentang persegi Latin. Tapi ada hal yang spesifik pada persegi Latin, pada permainan sudoku, yaitu dia dipartisi menjadi 9 bagian yang berbentuk matriks 3x3, dan setiap partisinya ini juga memuat bilangan 1 sampai 9. Yang seperti ini namanya adalah desain Gerechte. Nah, jadi desain Gerechte. Jadi desain Gerechte itu dia persegi Latin, dia punya dipartisi menjadi beberapa bagian, dan setiap partisinya itu juga hanya memuat bilangan dari 1 sampai N kalau dia persegi Latin orde N. Nah, tetapi bentuk partisinya tidak melulu harus matriks berukuran seperti ini. Ada yang berbentuk L misalnya, ada yang berbentuk apa, terserah. Ini adalah contoh persegi Latin dengan desain Gerechte. Ya. Baik, contoh yang terakhir yang akan kita bicarakan adalah masalah lingkaran-lingkaran yang saling berpotongan. Jadi, kalau misalnya diberikan N lingkaran pada sebuah bidang, bayangkan setiap 2 lingkaran itu berpotongan di 2 titik, dan tidak ada 3 lingkaran berpotongan di titik yang sama. N lingkaran tersebut membentuk daerah-daerah pada bidang. Pertanyaannya adalah berapa banyak daerah yang terbentuk. Nah,
Kalau misalnya ada satu lingkaran, maka kita dapat dengan segera mengatakan bahwa ada berapa berapa daerah yang terbentuk? Ada 2 daerah, yaitu di luar lingkaran dan di dalam lingkaran. Jadi kalau satu lingkaran, maka H1 ya, kita tulis H1 itu sama dengan 2. Bagaimana kalau 2 lingkaran? Ini daerah yang pertama, ini daerah yang kedua, ini daerah yang ketiga, ini daerah yang ketiga, ini daerah yang keempat. Jadi ada 4, sehingga kalau H2 itu sama dengan 4. Kalau 3, ternyata bertambah daerahnya. Ini yang kelima, ini yang keenam, ini yang ketujuh, ini yang ke-8. Jadi ada 8. H3 sama dengan 8. Kira-kira kalau 4, ada berapa daerah yang terbentuk? Ada berapa daerah yang terbentuk? Kalau misalnya ada 4 lingkaran yang saling berpotongan, setiap di 2 titik, ya, tidak ada 2 lingkaran yang 3 lingkaran yang berpotongan di titik yang sama. Kalau melihat polanya ini 2, 4, 8, mungkin Anda akan tergoda untuk mengatakan bahwa hasilnya adalah 16. Ya, jadi digandakan 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Mungkin Anda akan mengatakan H4 sama dengan 16. Tapi kalau kita lihat, ya, kita lihat bahwa ternyata dia bertambah. Ada berapa itu? Ternyata hasilnya adalah, kalau kita hitung, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6 di situ, berarti 7, 8, 9 di sini, 10 di situ, 11 di sini, mana yang kurang lagi? Nah, ini 12 di situ, dan 13 di sini, ada satu lagi, ini 14 di sini. Nah, 14. Jadi ada 14 ternyata, hanya ada 14. Kalau begitu H4 ini sama dengan 14. Nah, sekarang